bulan September kemarin pas kamu idol itu dia 4,5 tahun jadi 5 tahun buat cum laude. Ya ampun, khusus angkatan kamu Iya, loh. angkatan aku. Jadi ini ceritanya kamu lulus cum laude. Cum laude. IP-nya cum laude. Cum laude. Wih, tepuk tangan dong. Hebat loh, Tapi itu gila kan Tuhan aturnya gimana? Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi gua Kembali lagi di Air Talk hari ini dan saya exciting banget karena hari ini tamunya super spesial. Ini teman yang udah lama banget gak ketemu dan hari ini ada mujizat saya bisa ketemu di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Dan saya gak akan memperpanjang lagi, mari kita sambut seorang anak muda bertalenta. Dia lulusan dari Indonesian Idol dan kita sambut bersama Juanita Jemimah Cita, sarjana hukum. Mantap. Ini kayak pertama kali karena dia baru habis wisuda. Iya. Jadi baru wisuda baru banget ya. Oke. Jemimah, Gimana apa kabar? Ci? Baik, puji Tuhan Ci. Sehat. Oke. puji Senang Tuhan. banget ngelihat karena terakhir ketemu dia ini dia juga udah nggak inget, saya juga udah nggak inget kapan sekian Iya, tahun yang jujur. lalu di Depok. Nah, Iya. cerita dong kesibukan sekarang apa? Gitu. Sekarang sih kesibukannya untungnya udah kelar ya skripsinya ya. Oke. Jadi tinggal kerja aja sih. Kerja? Ya maksudnya di industri gitu, kerja Oke. di industri musik. Udah sih gitu aja paling. Lagi promo single dan lain sebagainya. Promo single, judulnya kalau nggak salah Separuh Iya, ya. Oke. Separuh. Saya baru dengar tadi lagunya. Oh, oke baik, Oke. jangan menangis di sini. Enggak. Saya kan utuh, udah Oh, iya, move udah on. utuh, Oke. keren. Oke. Selamat ya udah lulus, sudah jadi sah Terima jadi kasih, sarjana Ci. hukum. Terima kasih. Dia ini pinter banget loh. Dia ini pinter banget karena aku tadi baca sekilas biografinya udah ikut perlombaan sidang Iya, peradilan apa sih? semu. Ya kayak peradilan gitu semu. peradilan semu ya, orang hukum lah yang tahu ya. Sampai ke luar negeri. Ya, jadi prestasinya dia tuh banyak, nggak cuma di Indonesian Idol doang. Amin. Oke, sekarang tadi udah cerita kesibukannya, baru rilis single, terus baru lulus kuliah Iya. dari sarjana hukum di Semarang ya. Iya. Nah, betul. mau nanya-nanya dikit kan, aku kenal Jemimah sekian tahun yang lalu Iya. waktu belum di Idol. Iya, Ya, itu benar. belum di Idol ya. Masih Cerita- kecil. Nggak kecil-kecil banget sih Iya Jem. sih, SMA lah, SMA. Oh ya, SMA ya, oke. Tapi tetap dengan suara emasnya, dengan talenta emasnya. Cerita dong, asal muasal bisa ikut di Idol itu daftar sendiri. Ceritanya deh, atau didorong mama atau teman-teman atau gimana? Iseng Ceritanya. sih. Iseng Jujur dari iseng. Jamie sendiri. Iya, karena lagi pandemi kan. Jadi kayak Itu pandemi. lagi pandemi banget. Itu tuh lagi yang bener-bener lockdown Oh Ci. iya, 2000. Nggak, iya, 2020 2020. ya, apa 21 sih? 20. Iya benar 20. 2020 kan pandemi awal kan? Iya, pandemi Oke. awal banget. Jadi bener yang kayak masih nggak tahu arahnya mau kemana gitu loh. Kan pandemi kan kita kayak semua kayak aduh ini berapa lama sih? Ini kenapa sih Oke, gitu kan. oke, Jadi ya udah aku lagi semester 7 waktu itu. Semester 7 Oke. kan udah tinggal ngulang-ngulang yang ya udah yang Udah nilainya mendekati misalkan akhir lah. Iya, jadi udah kayak gabut banget terus kayak sebenarnya awalnya iseng karena ya udah kayak lagi gampang aja sih sebenarnya Oke. daftarnya karena kan dia cuma via online gitu daftar ya. Jadi audisinya juga online waktu Online itu. gak Oh yang ya? baris-baris kayak dulu kan baris tuh Iya. panjang sampai panas-panasan nggak ada. Jadi emang udah gampang. Kirim demo suara doang. Iya, kirim video. Voice kayak, note dong? Videonya tuh di Oh, ada video iya, juga. di Instagram sih sebenarnya videonya. Oke. Jadi kayak bener-bener nggak susah, bener-bener udah kirim kalau misalkan dapat hoki ya udah, kalau nggak dapat ya udah gitu. Iseng Apa banget enggak ya. sih? Iseng Tapi banget. Jamie sendiri yang kepengen, bukan Iya. disuruh mama, bukan disuruh temen-temen atau Ya. didaftarin temen gitu. Sebenarnya sih bukan ini ya, bukan aku kepengen, tapi emang kebetulan waktu itu audisinya tuh kayak yang kayak model-model gini loh Ci, yang kayak aku duetin siapa, terus ternyata itu audisi, turns out itu audition. Aku Oh, juga gitu. baru tahu gitu, dan Oh, aku gitu. dihubungin sama pihak sana dan aku kayak oh itu audisi, aku baru tahu. Nggak sadar malah. Nggak, aku ngonten Oh, itu biasa. kamu ngonten. Iya, karena kamu punya konten TikTok, Iya, yang Instagram, gitu-gitu, iya. suka cover lagu. Iya. Oh, jadi mulainya dari situ. Iya, terus tiba-tiba oh itu audisi, aku baru tahu. Oke. Terus tiba-tiba oke aku dipanggil segala macem. Ya awalnya juga cuma ya jalanin aja gitu. Kok Oke. toh juga sepanjang hidup aku tuh kalau misalkan aku udah di luar track yang Tuhan tentuin buat aku, udah pasti auto berhenti biasanya. Oke. Jadi aku ya jalan tuh biasanya ya udah jalan aja, ntar juga diberhentiin Ngalir Tuhan aja. gitu. Iya. Gitu, oke. Jadi tiba-tiba kok jalan terus gitu. Kok terus sampai 5 besar gak sih itu? Ke 5 besar Iya, gitu. sampai Jadi 5 kayak, besar gitu. Gak bisa ya. Aku udah, berarti emang jalan ikut-ikutin tahu, Tuhan. ikut deg-degan gitu, ikut sampai viral banget.
Jemima Challenge gitu iya. ya kan, yang sampai kita semua di sini teman-teman di sini juga nyanyiin, Leo juga nyanyiin, cengkok-cengkokin gitu. Iya, Nah, iya, itu tuh iya. viral banget. Oke. Terus gini, kita mau tarik balik nih. Jamie, waktu masih sebelum jauh dari Indonesian Idol, sebelum itulah, jauh sebelum dari Nobody to Somebody, Jamie ini nemu talenta musiknya, talenta nyanyinya waktu umur berapa atau waktu kejadian apa tiba-tiba bisa ini talentanya nyanyi ini, gini musik nih gitu. Nggak tahu ya umur tahu berapa juga. ya atau kejadian apa juga nggak ingat gitu. Tapi seingat aku sih, aku tuh dulu kan di nyanyi gitu kan di gereja kan. Biasa kan Oke. kalau di gereja nyanyi gitu. Singer gitu ya di gereja. Jadi kayak ya udah, mungkin dari situ. Dari situ. Iya kayaknya. Atau Jamie begitu lahir nggak oe gitu tapi langsung nyanyi gitu. Kayaknya sih ya, bercanda guys. Iya, maksudnya dari kecil emang udah nyanyi dan keluarga tahu nggak sih atau support nggak sih? Kecilnya malah aku pengennya jadi penari tahu. Serius? Pas kecil iya. Kita tukeran yuk. Ya, gimana? Aku pengen jadi penyanyi. Aduh maaf, jadi takut aku langsung. Enggak. Oke, kecilnya Iya. pengen jadi penari. Penari. Oke. Pengen jadi ballet dancer dulu. Iya sama aku juga. Iya. Kesannya anggun kan Iya, ya. kayak keren banget. bener, Tapi bener. mohon maaf, saya jumbo ya dulu pas kecil gitu kan, kayak melebihi rata-rata anak kecil pada umumnya. Oke, gitu. Jadi oke. kayaknya baju ballet pun nggak muat deh gitu kan. Jadi bener-bener yang pengennya kayak gitu dulu. Jadi ketika akhirnya aku bisa dibilang nyanyi gitu sama orang-orang sekitar sih yang nyadarin, bukan aku. Oke, mama atau orang tua gimana? Iya sih, mama yang ngomong kayak suara kamu bagus gitu sih. Maksudnya Oh, kayak iya. terus dia bilang pas aku bayi itu aku ngedudukin gitar. Jadi emang Kamu dudukin gitar? Iya, dari kecil tuh udah langkah ke gitar, terus dudukin gitar. Milihnya Gitu. mainannya itu Iya. daripada main boneka Iya, gitu ya. Oke, Iya. Jadi oke. bener-bener mama sih bilangnya dari kecil sih. Cuman aku Oke. nggak notice sampai teman-teman sekitar akhirnya menyadarkan bahwa lu punya talenta gitu. Sadar gak sih suara lu bagus banget gitu? Baru sadar sekarang sih. Baru sadar sekarang. Please deh, bangun. Udah keluar single masih baru sadar sekarang. Beneran, aku tuh Oh, iya? bahkan pas aku di ajang aja aku nggak ngerasa sorak bagus. Masa sih? Iyalah, Kamu semuanya tuh yang lain sering banget gila-gila. dapat pujian dari para judges, dari para juri-juri Iya. gitu. Pasti Dan abis aku dapat SO atau dapat pujian pasti muka aku gini. Gitu pasti. Karena nggak nyangka. kayak gak sadar gitu ya. Keren tahu suara lu keren banget. Aku ngefans lah Amin. suaramu. Orang aku ngerekam kamu waktu aku baru mainan kamera yang tadi aku cerita. Kita lagi ketemu di sebuah acara di Depok gitu. Aku baru punya hari itu aku baru punya kamera. Terus aku bilang, nih Jamie suaranya bagus nih. Terus aku ngerekam dia, cuman aku cari videonya udah hilang. Dia waktu itu belum masuk Indonesian Idol. Iya, Terus masih suaranya aku SMA. udah ngefans banget dari dulu. Oke. Nah, kan tadi udah cerita ya waktu masuk Indonesian Idol gimana. Mau tanya dong suka dukanya selama proses itu, hal yang paling kamu nikmatin itu apa, dan yang paling struggle dan berat ketika proses itu tuh kayak gimana? Selama di Idol berarti ya. Iya. Struggle-nya adalah karena aku satu-satunya anak yang aku tuh nggak pernah sama sekali ikut kompetisi, Ci. Oh, Jadi iya? aku kompetisi nyanyi ini tuh the enggak. first competition. Iya. Oke. Jadi maksudnya kompetisi nyanyi pernah, cuman kecil banget kayak di mall, kayak cuma 2 kali gitu loh, Ci. Oh, gitu, Seumur iya. hidup aku. Iya. Jadi aku bener-bener yang Idol tuh yang kompetisi nasional terbesar pertama yang aku datengin, terus lawan aku langsung mantan-mantan kompetitor di ya yang Ajang-ajang yang udah lain, besar yang udah gitu. besar-besar. Oke, ngapain gue di sini? Sebenarnya awalnya gitu sebenarnya kayak bercanda. Cuman ya aku tuh dari kecil tuh aku selalu kayak gini. Selalu pokoknya apapun yang aku kerjain, aku terlalu percaya Tuhan tuh emang nyuruh aku ngerjain itu gitu loh. Yes. Jadi tuh aku tuh bener-bener yang kayak ya udah di dalam situ berarti emang Tuhan tuh nyuruh aku ada di dalam situ. Emang udah Gak tahu untuk jalannya. apa Iya. Sampai even aku bilang Tuhan pokoknya aku tuh tiap minggu maunya keluar, Ci. Beberapa tiap minggu maunya keluar Serius? karena pressure banget di dalam Pengen situ. give up tiap minggu. Capek banget soalnya. Capek aku banget, nggak oh ya? sanggup. Iya, capeknya tuh capek mental, bukan capek fisik. Ya akhirnya kena ke fisik juga. Iya. Padahal kita istilahnya nggak capek-capek banget fisiknya, tapi gara-gara mentalnya udah capek banget, jadi terasa capek aja tiap hari. Paham nggak sih, Ci? Ada yang Iya. kayak gitu. Oke. Jadi udah aku akhirnya kayak bertahan sampai top 5 pun. Di top 5 itu tuh aku bilang pas aku udah mau itu, Tuhan boleh nggak jadi pulang hari ini? Aduh, Jamie ngomong gitu sih. Kalau nggak maybe mungkin kan kamu masuk lagi gitu. Jujur di situ tuh aku ngerasa manusia aku kan masih kenceng banget tuh. Maksudnya aku tuh bener-bener masih Jemimah yang ego, bukan ego ya kita bilangnya, masih ya gitulah, masih namanya anak kan yang kayak Iya. "Nggak Waktu mau, itu gue masih umur berapa ya? capek." Sebenarnya cuma 2 tahun sih selisih 2 dari sekarang. Cuman kan Oke. kayak apa ya, masih beda banget lah menurut aku progres character development aku dari yang itu sama yang sekarang beda banget sih. Oke. Jauh banget. Sekarang jauh lebih mature, Jauh, lebih jauh. mateng, lebih Dan dewasa. lebih mikir. Kalau itu kan impulsif banget ya doa kayak gitu, paham Iya, gak sih? Kayak iya, Tuhan bener. juga gak belum kayak terserah lu deh gitu Iya, kan. Itu paham udah gak sih? Jadi kayak, capek-capek nih kita pada ngevote, kamu minta keluar. Aku jujur itu sih aku kayak Gitu. parah sih emang. Jadi kayak
aku banyak belajar dari ya gitu doa-doa yang seharusnya Ya, yang keluar tanpa sadar gitu ya. gitu. Tapi nggak apa-apa itu. Itu juga mengantar Jamie sampai hari ini ada kan. Oke. Nah, itu momen-momen yang paling berat. Nah, sekarang kalau yang di luar Idol nih. Selama Jamie mengerjakan talenta, ini kan talenta Jamie ya, nyanyi, terus menyanyikan, terus habis itu ada nggak sebuah momen, nggak usah harus Indonesian Idol sih, tapi ada nggak sebuah momen-momen yang berat selama Jemima itu mengerjakan talenta dan itu membuat Jamie sampai pengen give up, nggak mau nyanyi lagi gitu. Oh sering. Yang paling ya, yang paling setelah banget. Malah menurut aku setelah Idol itu paling struggle karena industri di Idol ini itu tuh banding-membandingannya kenceng banget Ci. Banding-membandingan antara satu dengan yang lain. Antar season, antar misalkan aku sama season sebelumnya, atau season aku sama season yang sebelumnya lagi, padahal udah jauh gitu. Untungnya aku tuh adalah anak yang nggak pernah kena banding. Oh iya. Mungkin ya karena aku satu-satu yang begini gitu modelnya gitu kan. Tapi kan teman-teman aku yang lain tuh kena bandingnya kencang, dan aku tipikal anak tuh yang friends oriented banget. Jadi aku tuh temanku disakitin, aku sakit banget juga gitu. Jadi teman-teman aku digituin, aku juga ngerasa tuh kena mental juga, dalam artian wah sedih banget ya. Aku yang bener kayak sama teman-teman, ayo teman-teman kita bikin apa ya biar kita tuh nggak dibanding-bandingin tuh sampai kayak gitu tahu. Saking aku tuh kasihan sama teman-teman, paham gak sih, kayak kita diginiin padahal kita nggak salah apa-apa kayak gitu sih. Jadi lebih kena mentalnya ketika kayak aku udah try to give my best di industri ini, apalagi buat Indonesia, tapi masyarakatnya sendiri yang menekan kita, yang menarik kita untuk bawah. Gitu jadi sih. Dunia industri musik itu juga struggle-nya cukup berat gitu, dan itu butuh kematangan, butuh kedewasaan untuk bisa menyikapi itu ya dengan semudah ini gitu. Nah, ada nggak sebuah prinsip-prinsip Jam yang kamu bisa sharekan? Ini kan yang dengar kan mungkin ada orang-orang yang bertalenta, nggak pernah berani memulai gitu kan. Ada orang-orang yang mungkin anak-anak muda bahkan ya, khususnya yang tahu dirinya punya talenta, tapi kondisi-kondisinya seringkali dia sendiri yang membatasin dirinya. Nah ini kan Jamie buat saya keren sih ya, menurut saya gini, Jamie tuh ngerjain Indonesian Idol di tengah-tengah kuliah, bener gak ya? Lagi semester 7 dan kuliahnya gak ditinggal gak sih itu? Sambil online atau sambil audisi tetap juga masih kuliah juga. Lomba lagi aku. Ya makanya lagi Idol itu aku lomba itu juga internasional, lagi lomba juga. Lomba yang di kuliah itu. Iya. Jadi ngerjain sambil kuliah, lomba dalam hal bidang hukum, lomba dalam bidang vokal itu berbarengan. Nah, dan ajaibnya Jemima menyelesaikan semuanya well done. Kuliah selesai, prestasi dalam bidang talenta juga selesai. Nah, Jemima apa prinsip atau apa ya hal yang Jemima pegang yang itu tuh jadi basic banget gitu. Jemima hari ini bisa balance ya, walaupun ada waktunya agak keteteran, tapi toh at the end itu balance gitu. Itu prinsip apa sih yang Jemima bisa ceritakan, share? One step at a time sih. Jadi aku tipikal anak yang sering banget kayak, bukan panic attack ya, tapi kayak saking banyak yang aku kerjain gitu kan, sering banget kayak overwhelm banget gitu. Jadi kayak aku tiap itu aku langsung kayak diem, aku inhale exhale, terus aku bilang one step at a time Jam, semuanya bakal kelar, one step at a time kayak gitu. Aku trying to harus nenangin diri dulu kan. Setelah aku nenangin diri, aku ingat lagi, udah lu dari kecil tuh udah Tuhan jaga dari kecil, Tuhan nggak pernah lepasin. Aku selalu kayak gitu sih. Aku emang dari kecil sama mamah itu dididik rohani banget. Emang bener-bener rohani banget dan kenceng banget kayak untuk bergantung sama Tuhannya gitu. Jadi tipikal yang dari kecil tuh apa-apa tuh semuanya udah Tuhan jaga, Tuhan apa gitu. Selalu orang aku kalau nangis nih, aku abis dibully misalkan pas aku kecil gitu. Dibully juga. Dibully kena juga. Jadi kayak abis itu aku pasti lari ke rumah, nggak cerita sama Mama tuh sampai baru tahu aku dibully pas aku kelas berapa SD. Jadi aku pasti, dan itu pun mama tahu dari guru, dari sekitar. Aku tuh pasti soalnya lari ke rumah nangis ke Tuhan. Selalu Tuhan kenapa sih, ngadu ya ke Tuhan selalu. Nggak pernah ke manusia, jarang banget gitu. Jadi emang apalagi teman-teman aku stres mereka kalau lihat aku, karena aku nggak pernah curhat. Aku tipikal diem. Kamu introvert apa extrovert? Introvert aku sebenarnya. Introvert. Jadi aku tipikal diem di rumah nangis ke Tuhan, kelar baru ke teman-teman gitu. Kayak nggak ada yang terjadi kayak gitu. Nggak ada apa-apa ya. Jadi emang udah semuanya tuh diluapin ke Tuhan. Jadi emang tipikal anak yang udah semua lu jalanin, ya udah Tuhan pasti jalanin juga. Itu udah pasti lu tenang kayak gitu. Selalu pokoknya ingat Tuhan sih. Jadi itu yang sebenarnya prinsipnya mungkin emang rohani banget, tapi somehow itu emang memegang aku banget dari aku kecil. Jadi ya gimana ya, emang udah prinsip aku tuh dari kecil kayak gitu. Dan percaya gak sih Ci, kayak even nih aku kan mau idol tuh gak boleh sama mama. Gak boleh. Jadi tuh aku harus nangis dulu ke mama kayak untuk
Ma ini udah masuk nih. Kayak orang Itu tuh udah susah loh. lolos. Iya, orang Mama susah nggak untuk ngasih. sampai situ gitu. Kayak masa sih nggak boleh karantina gitu kan. Terus habis itu mama tuh yang bener-bener kayak nggak boleh, kuliah kamu gimana? Kamu janji ya sama mama kamu cum laude apa segala macam. Oke. Terus aku kayak iya itu kan Tuhan juga yang janji gitu kan, nggak sih? Maksud aku kayak Iya, tenang iya, aja iya. gitu loh, Iya, kayak iya, Tuhan iya, tuh iya. bakal megang. Mama kan yang pasti namanya orang tua kan kayak nggak boleh harus sama segala macam, tapi akhirnya aku doa, aku bilang, Tuhan lembekin deh hati mama, lembutin kalau emang udah jalannya Jamie Idol ini, Jamie berangkat karantina. Nah 2 hari setelahnya lah mama datengin aku. Ya udah nak, nggak apa-apa kalau kamu emang mau idol. Akhirnya. Gitu kan, udah tuh dapat idol 5 besar apa segala macam, dapat lah banyak kan, Tuhan kasih berkah segala macam. Iya. Terus udah mulai panik tuh, kuliah kan nyandek 1 semester tuh, aku mundur 1 semester. Terus kayak aduh gimana ya. Dulu nih Ci, peraturan rektornya itu kalau cum laude maksimal 4,5 tahun lulus. Oke. Jadi lewat 4,5 tahun Udah nggak sidangnya bisa udah nggak bisa cum laude. Oke. Kemarin pas aku mau daftar sidang bulan Februari apa Maret gitu, Februari itu tuh udah mentok pas setengah tahun. Oke. Atau nggak cum laude aku hilang, angus. Iya. Pas setengah tahun tiba-tiba aku nggak bisa daftar. Karena satu dan lain hal. Nangis dong aku, jerit-jeritnya gimana cum laude aku udah pengen, udah bingung banget tuh aku kan. Tiba-tiba datang lah gitu kan, aku kayak udah coba aku ke akademik, aku nanya, Bu, peraturan rektor apa segala macam. Terus kata ibunya, oh peraturan rektor udah diubah kemarin, dianulir buat yang angkatan kamu bulan September kemarin pas kamu idol itu dia 4,5 tahun jadi 5 tahun buat cum laude. Ya Percaya nggak? ampun, khusus angkatan kamu Iya, loh. angkatan aku Jadi ini ceritanya kamu lulus cum laude. cum laude. Cum laude, Cum laude. IP-nya cum laude. Cum laude. Wih, tepuk tangan dong. Hebat loh, Tapi Jem. itu gila kan Tuhan aturnya gimana? Iya, Jadi hebat paham banget gak sih loh. kayak aku bener-bener definisi jalan emang udah sama Tuhan aja. Oke. Literally gara-gara paham gak sih lagi masuk idol tiba-tiba, Iya. peraturan rektoral 5 tahun kayak oke, udah aman. Oke. aman. Wah, keren banget. Ya ampun, Jem, lu pinter banget sih otaknya. Makan apa sih? Lu makan apa sih? Suara bisa bagus, otak bisa encer. Tuhan lah ya. Bukan Firman. Oke. Aduh, pertanyaanku sebenarnya udah semua sih, Jem. Oke. Yang harus gue tanyain ya. Cuman aku punya sebuah pertanyaan pribadi. Kamu punya lagu favorit apa sih, Jem? Lagu yang itu bahkan ngubah hidup lu, atau lu punya sebuah lagu, boleh lagu apa aja sih, lagu rohani atau apapun yang lagu itu Jamie banget nih gitu. Maksudnya itu berbicara kuat banget buat Jamie gitu. Mungkin banyak yang belum tahu. Lucunya ada 2 lagu yang kuat banget berbicara sama aku. Yang pertama kali aku denger dari Kaleo. Jadi kan buat yang belum tahu, dulu tuh aku anak Kaleo kan. Dulu kan aku anak Kaleo. Jadi anak didiknya Kaleo. Anak didiknya Kaleo. Oke. Jadi Kaleo ini suaminya Cici ini guys, ya kan. Jadi emang aku tuh pertama kali denger ada yang menabur dengan mencucurkan air. Itu kan diambil dari Firman kan, dari Mazmur 126. Itu aku bener kayak itu kencang banget bicara sama aku. Sampai aku tuh di momen itu aku masih SMA Ci, pertama kali aku denger itu. Jadi aku yang kayak lagi susah. Itu kan lagu sukacita. Iya, tapi kok lu nangis? Paham gak sih saking saking tiba-tiba somehow lagu sukacita itu bisa nusuk sampai bisa sampai kayak wah, ini bener-bener yang aku akhirnya bisa dengan joy. Awalnya kan pasti nangis-nangis awalnya pas awal denger itu kayak wah keren ya, ada lagu yang bener-bener bisa relate kayak gitu kan. Tapi akhirnya wah ini udah bener-bener nabur sukacita banget ke dalam diri aku akhirnya. Itu yang pertama. Itu lagu pertama. Yang kedua itu kalian sempet ku mau diam dalam hadiratmu. Wanita yang mulia. Itu ya lagu yang seperti seperti wanita yang itu aku kalau nyanyi aku kayak gitu, karena apa ya, mau kita ngomong seorang apalah yang benar-benar mungkin orang bilang nggak berdosa apa segala macam, ya pasti ada juga salah-salahnya gitu kan. Dan itu yang dimana kita selalu bisa ingat kalau misalkan Tuhan tuh nggak mandang itu lu kok, itu Tuhan mandang hati lu kok, kayak gitu lah. Jadi kayak aku bener-bener yang kayak tiap denger lagu itu kayak bisa nangis. Denger lagu itu bisa nangis. Literally, padahal kayak simple kan sebenarnya. Cuma bisa, Iya. makanya kayak lagu-lagu yang mungkin kedengarannya simple bisa nusuk aku segitunya. Hati lu lembut banget dong. Iya, Jam. jujur fragile. Gila. Tapi jam aku kemarin tuh dengerin salah satu podcast, saya lupa di mana. Kan Jamie ini kan kuliahnya hukum ya. Iya. Everything yang dihukum itu tidak boleh pakai perasaan. Iya. Nah itu dan itu bertolak belakang dengan lu nyanyi atau lu jadi singer nih lagi pelayanan, itu harus pakai perasaan. Yes. Karena kan judges bisa lihat ya, orang bisa lihat gitu. Lu nyanyi nggak pakai rasa, nggak pakai feeling. Nah ini tuh 2 dunia yang kontradiksi. Bumi dan langit. Dihukum nggak boleh pakai perasaan. Ya di atas di atas fakta, dan nggak boleh melibatkan kasihan nih, ya kan? Nah kalau nyanyi harus pakai dirasa-rasa gitu. Nah
gimana kamu bisa jadi orang yang switch gitu. Satu sisi di hukum kamu excellent, ya di nyanyi kamu juga excellent gitu. Nah, kok bisa sih kamu switch kayak gitu? Itu parah Ci prosesnya. Itu aku bener-bener ya, pas aku kan bener-bener akademik banget nih, anak-anak kampus banget nih gitu Anak kan. kampus. Tiba-tiba disuruh ikut idol gitu kan, yang nyanyi harus pakai rasa. Kan aku awalnya pas audisi dikemplang sama dia Jess. Karena dibilang nyanyi bagus soalnya lo, tapi asal nyanyi gak pakai rasa. Aku ngerasa emang karena aku udah bingung cara masukin rasa, bingung gak? Paham gak sih kayak gak pernah nyanyi nih, tiba-tiba kayak disuruh nyanyi pakai rasa tuh gimana? Akhirnya aku les vokal Ci 1 bulan. Oh, les les vokal lagi akhirnya. Sama guru yang dulu aku udah pernah. Jadi aku pernah dulu SMA les vokal 1 tahun. Nah aku akhirnya les vokal lagi sama dia 1 bulan, ngejar pas aku udah mau karantina eliminasi. Aku ngejar. Guru kan bilang, Jam kamu kenapa? Kok nyanyinya kayak gini sekarang? Kayak gitu. Oh ya? Karena bingung, gak ada rasanya. Bingung banget. Terus akhirnya tiba-tiba aku udah ini kan, udah kayak jalan, udah mulai masuk rasanya. Udah tuh mulai kan udah pakai rasa banget. Tiba-tiba aku harus ngerjain skripsi. Iya, balik lagi harus skripsi. Wah itu aku namanya sampai aku sempat awal-awal bimbingan dosenku ngomong gini, Jam kamu ngomong bahasanya masih kurang ilmiah sih, kayak kamu kenapa? Karena kan aku dulu biasa ngeberkas bahasanya tuh udah legal English banget gitu. Jadi kenapa aku tiba-tiba bahasa itu? Aku bilang bentar ya Prof, saya masih adjustment. Akhirnya bener, tapi kayak awal-awalnya kayak gitu Ci. Sebenarnya semuanya pasti kayak switchnya susah banget sih. Tapi kan at the end kamu dipaksa untuk akhirnya bisa dua-duanya balance, bisa atur tuh kan. Ujungnya tetap baik juga gitu. Nah Jam, tadi kan kamu bahas soal dibully ya, waktu kecil pernah dibully. Itu kamu alamin waktu kamu kecil doang atau bahkan even sampai hari ini pun kamu masih ada hate comments gak atau bullying gak? How you deal with it? Kalau sekarang ya, pokoknya semenjak aku kuliah itu aku udah hampir gak pernah yang namanya kena kayak gituan. Oh ya. Maksudnya yang bener-bener fisik ya. Tapi kalau misalnya di industri sekarang namanya ada sedikit banyak ya, itu ya masih ada lah gitu. Gak bisa dipungkirin. Cuman kalau misalkan kayak ya hate comment gitu, puji Tuhannya aku jarang. Jadi aku misalkan ada pun aku nggak peduli. Aku tiba-tiba self-centris banget. Emang dulu tuh aku dibully terus jati diriku hilang. Tapi setelah pulih terlalu pede jadinya gitu, over pede gitu. Jadi kalau nggak ada hate comment aku pin, biasanya aku pin, terus aku balas GMN gimana touch, terus aku pin, kan dia diserbu sendiri sama orang. Nggak masukin hati lah pokoknya ya. Jadi aku udah santai banget, tapi aku emang tahu teman-teman aku yang lain semuanya masih sangat mikirin hate comment dan emang ya berat sih emang ya untuk orang-orang yang belum kepedean ya. Belum pulih gambar dirinya. Belum pulih gambar dirinya. Itu pun proses sih untuk pulih gambar diri tuh aku baru bisa pulih ya. Karena tuh pengaruh banget environment lingkungan. Oke lah dulu aku SMP, SMA aku dapat environment teman-teman yang sangat suportif. Tapi kan nggak bisa dipungkirin ketika aku lagi pulang sekolah misalkan atau aku ketempa sama anak-anak yang aku nggak tahu dari mana wujudnya, tiba-tiba ngatain fisik, ngatain apa, itu kan kena mental juga ya. Bener. Kan. Jadi emang bener-bener yang kayak masih setengah-setengah mau pulih juga kayak masih gini. Nah ketika aku kuliah, puji Tuhan aku dapat environment yang sangat suportif, dan lingkungan kuliah kan beda sama lingkungan SMA sama SMP kan. Emang bener-bener yang di dalam kampus itu kita dipaksa untuk saling tolerir gitu. Dalam artian lo mau rasa apa mau apa lo harus kerja bareng gitu, atau enggak otherwise lo gak bakal kemana-mana gitu. Jadi emang bener-bener beda sih lingkungan kuliah yang bener-bener ngebuat aku jadi kebangun banget sih. Akhirnya sampai pulih, akhirnya aku sampai bener-bener kayak pede banget itu kuliah sih baru. Pede banget. Oke sih auranya Jemima ya nggak kepedean kok Jem. Maksudnya masih oke gitu. Masih ada nggak pede banget gitu kan. Tapi Jem ini sebenarnya aslinya orang mana sih? Mamaku Batak, papaku Black American. Oh ya Batak. Marganya apa? Simangunsong, Boru. Oke. Saya Hutagalung. Beneran gak sih? Kan Leo Hutagalung. Oh iya, ampun aku sampai lupa. Iya bener. Percaya. Oke, jadi Mama orang Batak. Oke, makanya punya suara emas ya. Kan orang-orang Batak suaranya bagus-bagus gitu. Oke. Terus Papa Black American. Itu juga punya talenta suara emas juga kan ya? Kayaknya dari papa sih banyak. Bukan dari papa, dari grandpa. Oh dari kakeknya, papahnya papa gitu. Oke. Jadi dari para grandpa sih, dari sudut papa dan mama. Para grandpa ini kebetulan musik nih dua-duanya. Dua-duanya kebetulan musik. Terus bisa main musik gak sih? Bisa, tapi cuma ya udah be aja lah. Nggak sampai sejauh Kaleo enggak. Oh ya, enggak maksudnya bisa main gitar bisa. Oke. Nah Jem, kita masih ada waktu nih. Masih ada waktu gak sih kita? Masih berapa menit? Masih ada, boleh nanya-nanya lagi lah ya. Oke, nah ini nanti mau minta itu dong pesan-pesan, mau minta petuah lah dari seorang yang udah melewati industri musik sesungguhnya, bahwa
nggak gampang loh gitu untuk kalau talenta kalian mau diseriusin dan bener-bener bisa jadi berkat buat lebih banyak orang lagi, itu melewati proses didikan yang nggak gampang. Jadi nggak ada yang instan ya. Nggak ada Gak ada sih. yang instan ya. Seorang Jemima dengan talenta dari lahir pun tetap melewatin yang namanya proses gitu. Iya. Nah, kasih beberapa petuah dong, beberapa inspiration quote atau apapun buat anak-anak muda yang hari-hari ini ngejarnya instan. Ya, mau tajir instan, mau terkenal instan, sekalipun punya talenta tapi pengennya on the top instan gitu. Sedangkan seorang Jemima ngelewatinya nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Nah, jadi apa dong pesan-pesan dari Jemima gitu buat anak-anak muda, jangan cari yang instan gitu. Sebenarnya gini Ci, banyak banget anak muda sekarang kalau mau berkarya tuh mereka nyarinya viral. Iya, Kayak orang-orang tuh bener. beneran kayak pokoknya gue harus ngebuat ini biar gue viral. Nah, salahnya intention awal itu udah salah. Oke. Intention awalnya untuk viral itu udah salah. Karena itu akan kelihatan. Setiap karya yang tulus itu akan bisa sangat terlihat dan terdengar gitu sama masyarakat. Iya. Kenapa? Aku tuh bahkan teman-teman aku semua bilang, "Hey, lu hoki banget jam hidup lu." Ketika aku udah kuliah. Satu, aku tuh berani banget yang namanya keluar dari zona nyaman dan kayak udah jalan aja bablas. Aku dulu nggak punya apa-apa, Ci. Mamaku tuh single parent dan dia bener-bener definisi miskin broke gitu loh. Oh really? Warah, pol. Oke. Tapi kenapa aku bisa sampai berani ambil aku mau lomba yang hukum internasional. Padahal aku tahu kalau misalkan aku lolos tahap nasional, aku harus ke Amerika dengan duit yang nggak sedikit. kecil. Oke. Kenapa akhirnya aku bisa nyampe ke situ? Kalau nggak karena aku bener-bener berani ngelangkain kaki. Iya. Karena mama tuh bener-bener bilang, kamu berani. Nah, kamu ambil lomba ini namanya JESAP kan. Itu kamu kalau lolos tahap nasional walaupun pada saat itu impossible untuk Universitas Diponegoro nyampe ke tahap internasional, but somehow Tuhan bawa gitu. Iya. Jadi kamu yakin gitu. Awalnya kan gitu kan pasti. Yakin aja udah blast. Kalau emang aku harus ke US, Tuhan kasih duit. Aku bilang kayak gitu. Dan terbukti. Terbukti. Okay. Akhirnya beneran gak tahu itu duit tau gak. Aku nabung dari mana, tiba-tiba keluarga ngirim apa-apa dapat, tiba-tiba hamin 2 minggu sponsor datang berapa puluh juta. Ada. Berangkatlah ke Amerika. Itu bener-bener definisi udah Tuhan doang itu yang ngatur semua gitu. Jadi emang tipikal anak yang jalan aja blast. Terus Tuhan mau gak mau iya ayo gitu jalan nih. Pasti dong Tuhan gak mungkin ninggalin aku gitu. Itu sih yang bener-bener aku pegang gitu. Emang tulus dan harus keluar dari zona nyaman sih yang kedua. Karena definisi ya harus berani gitu. Dan harus, tapi gak boleh yang nekat yang sampai kayak tanpa iman sih sebenarnya. Tanpa pengharapan juga gak bisa gitu. Itu aku karena aku beriman. Aku beriman gue pasti nyampe sana gitu. Jadi itu sih. Yang ketiga paling setelah tulus, beriman dan penuh pengharapan ya terus konsisten. Iya, karena setelah itu kan aku banyak mengambilkan langkah-langkah yang ekstrim ya. Bukan ekstrim sih, maksudnya kayak blast aja gitu sama ngambil langkah yang keluar dari zona nyaman banget gitu. Iya, jadi kayak orang-orang tuh banyak yang kayak lu yakin kayak gas aja kan. Nah, yang terakhir tuh aku pasti kayak selalu aku ngomongnya ya, bingung juga jelasinnya. Cuman kayak ya udah aku berkarya. Kita ngomongnya apa ya? Bukan improvisasi ya, kayak kreatif gitu. Tapi kayak bukan bermaksud untuk itu ya, tapi emang bener-bener gue mau nyumbangin karya gue, talenta gue, apa yang gue punya buat Indonesia atau buat ya pokoknya bigger scope lah gitu. Jadi itu sebenarnya intentionnya harus selain tulus juga harus lu pengennya buat apa? Iya gitu. Oke. Nggak sih, tujuannya nggak bisa itu buat diri lu apa, sendiri gitu. gitu, nggak bisa. Iya betul. Iya, jadi kayak untuk bangsa ini atau even better untuk dunia ini gitu. Jadi kalau aku sih waktu itu sampai sekarang pun aku pengennya buat dunia ini gitu. Tapi ya kan aku belum nyampe situ. Tapi ya aku tetap gitu, tetap dalam imanku kalau aku akan nyampe situ gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya lebih kayak ya pokoknya harus tulus deh, karena orang-orang bilang Jem lu gampang banget waktu itu kan aku sempat di-repost sama Marion Jola pertama-tama tuh. Aku tuh pertama-tama dikenal sama banyak musisi semenjak aku di-repost sama Marion Jola awalnya. Terus habis itu semenjak itu aku di-repost sama banyak banget, even sama Mami Titi, semuanya nge-repost aku gitu. Setiap aku cover selalu di-notice, jadi bener-bener yang kayak lampu hijau di industri. Itu mulanya bukan karena aku gue mau bikin ini biar Marion Jola notice gue. Ya elah, sama sekali enggak malah. Gue udah iseng aja beberapa yang kayak ini ada talenta, tau gak aku awalnya ngomong apa?
ini aku ada talenta nih nyanyi, lagi pandemi kan waktu itu, lagi parah banget, orang semua stres Ci. Iya Jadi itu tuh lagi parah-parahnya. aku mikir apa yang bisa gue perbuat ya buat bangsa ini biar gak stres amat. Nyanyi deh gue, orang juga bisa kalau gue nyanyi, orang seneng. Walaupun aku mikirnya waktu itu follower tuh masih 1000 ya. Jadi ya udah buat followers gue 1000 itu aja gitu, paham gak sih? Iya. Terus habis itu aku ya cover biasa, akhirnya aku cover lagi di IG, akhirnya tiba-tiba aku tidur, bangun-bangun 10.000 nih followers gue. Oh ya? Apa Dari ini? 1000 jadi 10.000. Semalam gitu kan, Wow. semalam kaget kan, apa nih gitu kan, tiba-tiba ternyata di repost sama Jola, sama Lala. Terus dari situ yang benar-benar kayak Tuhan tuh apa ya, nyatain karena niat aku dari awal ya emang buat nge-heal. Iya. Paham gak sih kayak banyak kayak iya. gada-gada terdepan yang nge-DM aku bilang, Jem, makasih ya karena nyanyian kamu saya terhibur hari ini di rumah sakit, banyak banget pasien COVID A, B, C, D, E, tapi saya paham gak sih? Iya, Jadi kayak iya. aku makin semangat untuk itu sebenarnya. Even kayak waktu itu ada viral yang JMA Challenge. Akhirnya ada viral lagi terus tiba-tiba 1 tahun kemudian kan ada JMA Challenge. Emang buat diri aku sendiri enggak. Aku kalau misalnya orang tanya nih, Jem, lu gimana dulu rasanya JMA Challenge viral itu semuanya sampai istilahnya Siti Nurhaliza sampai yang di Pala Aisyah nyanyi, lu gimana kok ya? Ya udah. Karena itu emang dari awal pengejarannya bukan buat itu, diri sendiri gitu. Dan emang definisi kayak emang Tuhan bawa karena ya mungkin emang saat itu JMA Challenge bisa nyatuin banyak banget yang namanya dari berbagai sisi ya, nggak cuma dari penyanyi tapi dari berbagai bener-bener berbagai dari berbagai ikut-ikutan JMA Challenge, semuanya nge-hype it up di TikTok everywhere, and then people semuanya nyatu. Even kayak di semua live music di mana orang-orang tuh bisa sing along yang berkenceng banget gitu loh, paham gak sih? Itu semua untuk nyatuin orang di tengah-tengah pandemi sebenarnya. Jadi aku ngeliatnya malah kayak gue senangnya karena itu gitu. Tiap orang nanya, gue senangnya sebenarnya karena itu sih, karena itu nyatuin banyak banget orang. Jadi ketika aku sekarang udah terjun, udah ngelihat nih industri musik segala macam, orang-orang nerima aku puji Tuhannya dengan sangat lapang dada. Maksudnya dengan itu karena mungkin mereka juga bisa ngelihat aku nggak ada intention untuk menyombongkan diri atau apa gitu. Definisi yang ayo yuk kerja bareng yuk untuk ngasih bangsa ini sesuatu yang lebih besar. Gitu karena kamu tulus gitu. Iya emang pengennya gitu soalnya. Kamu bukannya Jemima ya? Tulus apa Jemima? Kira salah. Oke, jadi ini menarik banget. Justru karena dia nggak ngejar pengen famous atau starstruck gitu ya, setelah bahkan dia jadi idol pun, tapi justru keviralannya dia ini tanpa effort sebenarnya, hampir less effort kan ya kamu ya, bener-bener tanpa effort, tapi somehow Tuhan rekayasa apapun yang dia buat karena dia tulus, karena dia nggak ada intention apa-apa buat dirinya sendiri, kepengennya malah nyenengin orang, kepengennya malah menghibur bangsa ya di tengah pandemi gitu, dan ternyata itu terjadi begitu aja, dan sampai hari ini pun gue nggak lihat lu starstruck sih, maksudnya nggak yang star syndrome gitu. Ini masih Jemima yang aku ketemu sekian tahun yang lalu. Inilah dia apa adanya, dan gue happy banget gitu ngelihat Jemima hari ini. Nah oke, tadi pesan-pesannya udah disampaikan sama Jemima. Tuluslah dalam berkarya, terus habis itu libatkan iman, pengharapan. Bener ya tadi ya, punya iman, punya pengharapan, berani keluar dari zona nyaman. Terus satu lagi tadi apa? Apa ya, kreatif sih. Kreatif, konsisten dan kreatif. tetap melakukan itu. Satu pertanyaan, Jem, musik atau hukum kalau harus milih? Jadi seorang, kamu selalu deh aku dapat pertanyaan ini aku pusing jawabnya. Aku punya jawaban buat kamu. Kalau bisa dua-duanya, why not? Tidak? Nah itu kok aku yang jawab buat jadi kamu? Itu benar. Karena aku tiap apa pasti dipaksa milih kan. Tapi aku selalu kayak kenapa nggak dua-duanya? Gitu, kenapa nggak dua-duanya? Dan plus nanti kalau udah punya pasangan belum sih? Ya kita doakan saja. Kita doakan saja ya. Suatu saat nanti menikah dan berkeluarga, ya keluarga, musik dan karir, kenapa tidak ya? Jalan aja ya. Orang lagi lomba 2 biji sama itu jalan kok. Terbukti kok ya. Pegang lulus kok. Cum laude loh. Puji Tuhan. Ya, bayangkan. Jadi kalau memang sudah dipercayakan lebih dari 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta, berarti emang sanggup dan pasti disanggupkan. Bangin sampai 10 kok bercanda guys. Ya, gitu. Tapi bener loh, kayak gitu kan. Iya gitu. Ada lagi nggak Jam yang mau disampaikan buat anak-anak muda? Sebuah statement, mungkin strong statement yang mungkin itu bisa memberkati sangat banyak orang. Pastinya semangat terus sih. Bener-bener dalam artian walaupun background kalian, ya kita nggak usah pungkir lah ya, banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin punya banyak banget talenta, bener-bener banyak banget, tapi mereka terhambat ekonomi, mereka terhambat dukungan orang tua. That happens gitu dengan semua orang gitu. Tapi ya tetaplah berjalan di jalan yang mungkin kamu dapat kuat, kamu harus menjalani jalan itu. Dan kalau misalkan emang itu udah jalan yang emang Tuhan tentuin buat hidup kamu, pasti Tuhan bukain gitu. Jadi udah, just keep swimming, keep swimming. Aku pegang banget tuh Dori, aku pegang banget. Oke, penggemar Finding Nemo ternyata.
Oke, gimana? Menarik banget ya tadi ngobrol-ngobrolnya. Saya bakal ngobrol lebih lanjut, cuman sayangnya waktu kita udah habis. Kita harus udahan dulu. Dan kalau menurut kamu ngobrol-ngobrol kita tadi itu sangat memberkati dan kamu pengen share ke teman-temanmu, harus nonton nih supaya semangat mengejar dan mengerjakan talenta. Jangan lupa di-share dan jangan lupa kalau ada yang mau kamu tanyakan juga, kamu bisa komen dan jangan lupa di-subscribe juga supaya ada notifikasi setiap kali ada video baru dari AirTalk. Dan kita udah sampai di penghujung. Saya harus pamitan dulu. Thank you banget Jemimah. Thank you banget buat semuanya. Thank you banget Jemi. Dan saya mau pamit dulu buat semuanya. Thank you yang udah nonton. Saya Lydia Paili. Saya Jemimah Cita. Sampai ketemu lagi. Dah. Semuanya, waduh, senang.